Baik, selamat sore yang terhormat Bapak Pembimbing dosen Joko Suharyanto SEMM CPOD dalam mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dan Menganalisis Startup Zenius, yaitu Analisis Kelayakan Bisnis Startup EdTech Genius, Studi Kasus Penghentian Sementara Operasional pada Januari 2024, serta rekomendasi agar risiko serupa tidak akan terulang kembali. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ferdinanda Ramaditya Wahyono dengan NIM 2502010102842. Saya akan lanjutkan presentasi kali ini dan saya akan mulai dari profil dan kronologi kasus. Profil singkatnya adalah Zenius merupakan startup pendidikan yang berkembang dari bimbingan belajar offline menjadi platform pembelajaran digital. Layanannya adalah video pembelajaran, latihan soal, tryout live class, dan pengembangan keterampilan lainnya. Timeline-nya adalah di tahun 2004, Zenius berdiri sebagai bimbingan belajar offline, dan 2010 ZeniusNet diluncurkan sebagai platform pelajar online. 2020 pengguna lebih mencapai 16 juta rupiah. 16 juta maksud saya, dan pasar edutech tumbuh pesat. Di tahun 2022, Zenius mengakuisisi Primagama dan mendorong model hybrid lebih ditonjolkan. Dalam Mei 2022, terdapat PHK karyawan sejumlah lebih dari 200 karyawan, dan manajemen menyebut bahwa tekanan kondisi makroekonomi lah menjadi penyebab utamanya. Selanjutnya, pada tahun Januari 2024, operasional dihentikan sementara karena tantangan operasional tersebut. Dan di Juli 2024, Zenius kembali beroperasi setelah penghentian sementara yang sudah dilakukan. Sebetulnya apa yang terjadi di Zenius? Bukan tutup dan bukan bangkrut, tapi hanya tutup sementara. Zenius mengumumkan pemberhentian operasi sementara karena tantangan operasional. Kasus ini bukan bukti resmi bahwa perusahaan bangkrut secara permanen. Gejala awalnya adalah tekanan makroekonomi, PHK lebih dari 200 karyawan pada tahun 2022, efisiensi dan konsolidasi proses bisnis, PHK kembali terjadi pada periode berikutnya. Pemicu strategisnya ada 4 setidaknya: perubahan perilaku konsumen pasca pandemi, persaingan edutech yang semakin ketat, integrasi online dan offline menambah kompleksitas Zenius itu sendiri, dan pertumbuhan harus diimbangi unit economics. Titik kritisnya pada Januari 2024, secara operasional dihentikan sementara untuk menghadapi tantangan operasional. Pelajaran utama yang dapat diambil adalah pertumbuhan pengguna dan pendanaan belum otomatis, berarti bisnis layak secara berkelanjutan. Saya lanjutkan. Selanjutnya adalah mengenai kerangka studi kelayakan bisnisnya. Terdapat 6 aspek setidaknya apakah model bisnis mampu bertahan dalam jangka panjang. Yang pertama, pasar dan pemasaran, teknis dan operasional, manajemen dan SDM, hukum dan regulasi, keuangan, serta sosial dan lingkungan. Aspek pasar dan pemasaran, kekuatan pasar dari Zenius sendiri adalah kebutuhan pendidikan digital secara besar dan scalable. Zenius memiliki brand awareness dan basis pengguna yang sangat besar, sedangkan model online memungkinkan jangkauan secara nasional. Risiko pasarnya adalah banyak alternatif seperti bimbel online, offline, YouTube, sekolah, dan aplikasi lain, sehingga pengguna lebih mudah berpindah jika manfaat tidak digunakan atau tidak diberikan oleh Zenius secara jelas. Pasca pandemi, kebutuhan online berubah. Kesimpulannya, kelayakan pasar cukup layak, tetapi diferensiasi harus kuat. Fokus pada segmen yang profitable, bukan mengejar seluruh pengguna sebagai pasar Zenius itu sendiri. Dalam aspek teknis dan operasional, yang sudah kuat adalah platform digital yang scalable, konten pendidikan sebagai aset, live class, dan tryout, pengembangan teknologi belajar, potensi hybrid learning. Tantangannya adalah bioteknologi dan cloud-nya semakin tinggi, produksi dan pembaharuan kontennya semakin banyak, kualitas tutornya yang harus diintegrasikan secara online dan offline, sehingga customer support dan reliabilitas platformnya juga harus jelas. Rekomendasi dari saya adalah prioritaskan fitur yang berimpact skala tinggi, audit biaya teknologi secara berkala, standarisasi SOP yang harus jelas, otomatisasi layanan rutin, dan uji coba produk sebelum scale up.
Dilanjutkan dalam aspek manajemen dan sumber daya manusia, terdapat masalah utama yang bukan hanya jumlah SDM-nya saja, tetapi kesesuaian struktur organisasi dengan kondisi bisnis. Indikasi resikonya PHK terhadap lebih dari 200 karyawan pada tahun 2022 menunjukkan tekanan bisnis dan kebutuhan efisiensi yang sangat tinggi. Namun, jika restrukturisasi terlalu sering, risiko kehilangan talenta, knowledge, dan moral kerja cukup akan meningkat tajam. Perbaikan organisasi strukturnya harus lebih ramping, tim produk berbasis outcome, KPI-nya harus terlihat jelas, workforce planning-nya secara 12 bulan atau sampai dengan 18 bulan minimal harus dipertimbangkan, dan komunikasi perubahan yang transparan. Sehingga kriteria kelayakannya adalah manajemen layak jika mampu menyeimbangkan growth dan efisiensi, innovation dan cash flow, dan speed dan governance. Selanjutnya dalam aspek ketujuh, yaitu adalah aspek regulasi dan hukum. Area kepatuhannya yaitu perlindungan data pribadi pengguna, hak cipta konten pendidikan, kontrak tutor dan ataupun vendor, perlindungan konsumen dan ketentuan badan usaha dan perpajakan. Risiko bila diabaikan pasti adalah kebocoran data, sengketa hak cipta, keluhan pelanggan, denda ataupun biaya hukum, serta reputasi yang menurunkan kepercayaan dan retensi terhadap Zenius itu sendiri. Rekomendasi saya secara pribadi, buatlah legal compliance checklist sebagai bagian dari produk development, lakukan audit kontrak, lisensi konten, dan pemrosesan data secara berkala, tetapkan insiden respon plan untuk gangguan layanan dan insiden data, dan yang selanjutnya terkait dengan aspek keuangan yang merupakan kunci keberlanjutan. Pendanaan yang besar, pertumbuhan yang besar, tetapi tidak menggantikan model bisnis yang menghasilkan cash flow yang sehat. Revenue kurangi dengan variable cost, kurangi dengan customer acquisition cost, kurangi dengan fixed cost adalah contribution atau operating cash flow. Sinyal yang perlu dipantau, burn rate dari Zenius itu sendiri, runway, gross margin, CAC, LTV, Current and retention juga perlu dipertimbangkan. Pelajaran dari kasus ini adalah Zenius memperoleh pendanaan senilai 40 juta US dollar hingga 2022. Namun pendanaan tetap diikuti dengan tekanan bisnis dan PHK. Artinya modal harus diterjemahkan menjadi unit economics yang sehat sehingga bisa memberikan kelangsungan pada brand Zenius itu sendiri. Rekomendasinya adalah gunakan stage gate funding. Maksudnya bagaimana? Yaitu tervalidasi sehingga unit economics-nya bertambah, scale up, dan profit. Jangan scale sebelum metrik inti terbukti works untuk dilaksanakan. Selanjutnya dalam aspek sosial, lingkungan, dan risiko. Dampak positifnya memperluas akses pendidikan, materi dapat diakses lintas wilayah, mendukung pembelajaran mandiri, membuka peluang kerja bagi pendidik dan konten kreator. Risiko sosialnya digital divide ataupun ada kelas-kelas dalam digital, ketergantungan pada platform, dampak PHK terhadap karyawan, kepercayaan pengguna ketika layanan terhenti. Dapat dimitigasi dengan setidaknya 5 poin, model dengan harga bertingkat, mode hemat data, komunikasi krisis yang jelas, dukungan transisi bagi karyawan, dan bisnis continuity plan. Rekomendasi setidaknya ada 6 dari saya agar kasus di 2022 tidak terulang. Prioritas rekomendasi adalah ubah dari growth all at cost menjadi sustainable growth. Terdapat 6 validasi unit economics, fokus pada core products, bangun early warning system, disiplin dan ekspansi dan akuisisi, perkuat resilience organisasi dan siapkan bisnis continuity. Sehingga dapat disimpulkan, bisnis yang inovatif belum tentu bisnis yang berkelanjutan. Zenius memiliki pasar, brand, teknologi, dan bahkan basis pengguna yang kuat. Namun, tekanan makroekonomi, perubahan perilaku konsumen, persaingan efisiensi organisasi, dan kebutuhan menjaga cash flow menjadi tantangan yang sangat besar. Dari sisi perspektif studi kelayakan, kunci pencegahan adalah menguji kelayakan secara berkala, bukan hanya saat bisnis akan didirikan, namun pada saat keberlanjutan bisnis di dalam itu sendiri. Ukuran keberhasilan startup harus mencakup market fit. Kita harus mempertimbangkan market itu kebutuhannya seperti apa sehingga kita dapat memberikan layanan dan atau eh, panduan yang sangat baik kepada konsumen, operational efficiency dan unique economic cash flow governance dan resilience. Berikut adalah daftar referensi yang saya ambil. Sekian, terima kasih.